Selamat pagi dan shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu dipersilakan kepada adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah indahnya. Ya, masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyambut Tuhan dari lagu yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Bapa, Engkau tetap memberkati kami di rumah kami masing-masing untuk kami boleh beribadah di pagi hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau tetap memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali dan marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu sembahyang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu uangnya dilipat baik-baik dan dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan di rumah. Dan kita mengangkat pujian, beri syukur, beri syukur. Senang bersyukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Indri. Tapi sebelum itu kita mengangkat pujian baca kitab suci. Tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Untuk Kakak Indri dipersilahkan. Baik, shalom adik-adik. Ya, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabarnya? Semoga baik-baik selalu dan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, turunkan Roh Kudus-Mu atas kami agar kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami, amin. Adik-adik, ya sekarang kita ingin mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yusuf. Minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Dari Kejadian pasal 42. Sekarang kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan dari pasalnya yang Kejadian 43 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-34. Sekarang kita akan bercerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Ya, berarti sebelumnya saudara-saudara Yusuf sudah pergi ke Mesir, bukan? Ya, karena pada saat itu di seluruh negeri terjadi sebuah kelaparan yang sangat hebat. Sehingga mereka semua kelaparan dan makanan satu-satunya hanya ada di Mesir. Untuk itu, ayah dari saudara-saudara Yusuf yaitu Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi membeli persediaan makanan gandum di Mesir. Sekarang kita akan bercerita tentang saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Nah, karena kelaparan makanya persediaan mereka sudah tidak cukup meskipun mereka kemarin sudah pergi ke Mesir. Ayah mereka yaitu Yakub lalu bilang, "Pergilah ke Mesir untuk membeli makanan untuk kita bisa hidup lagi." Lalu salah satu dari saudara Yusuf yaitu Yehuda berkata, "Para pemimpin di sana tidak mau melihat muka kami kalau kita tidak membawa saudara bungsu kami yaitu Benyamin. Lalu kalau mereka tidak membawa Benyamin, maka mereka tidak akan bisa melihat Yusuf dan tidak bisa untuk mendapatkan makanan untuk bertahan hidup." Kemudian ayahnya mereka yaitu Yakub berkata kepada mereka, "Kalau begitu bawalah uang 2 kali lipat banyaknya dari yang kemarin ketinggalan, berikan kepada pemimpin di sana yaitu Yusuf, lalu bawalah Benyamin bersama-sama dengan kalian." Lalu saudara-saudara Yusuf pergi bersama-sama dengan Benyamin menuju Mesir. Sesampainya mereka di Mesir, adik-adik, sampai mereka di Mesir, Yusuf melihat saudara-saudaranya itu dan dia melihat Benyamin bersamanya. Kemudian Yusuf menyuruh penjaganya untuk untuk bilang ke saudara-saudaranya, menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya lalu akan makan siang bersama-sama dengan mereka. Kemudian saudara-saudara Yusuf lalu terkejut dan takut begitu. Lalu salah satu dari mereka bilang ke Yusuf, "Tuan, uang yang kemarin kita pakai untuk membeli gandum dan makanan-makanan
akan kami kembalikan karena tidak sedikit pun terpakai, tidak sedikit pun habis dari kami. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, Allahmu, Allah dan Bapamu telah memberikan harta di dalam karungmu, uangmu itu telah kuterima. Lalu saudara mereka yaitu Simeon yang menjadi jaminan dan ditahan sebelumnya, kemudian dilepaskan dan mereka pun makan bersama-sama dengan Yusuf. Kemudian Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, bertanya bagaimana kabar ayahnya. Lalu saudara-saudara Yusuf bilang, ayah kami ada dan selamat. Lalu Yusuf melihat ke arah Benyamin yang bersama-sama dengan saudaranya itu, lalu dia pun terharu dan tersedih karena dia begitu merindukan Benyamin. Yusuf itu sangat penyayang adik-adik, dia begitu mengasihi dan merindukan adiknya Benyamin. Lalu Yusuf menyuruh pelayan untuk menghidangkan makanan, lalu mereka makan bersama-sama dan bersuka cita. Adik-adik, kita melihat sikap dari Yusuf ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, dari sifat-sifat saudara Yusuf, mereka sudah mendapatkan makanan yang mereka dapatkan sebelumnya dan uang yang mereka bawa itu masih ada pada mereka. Uangnya itu tidak Yusuf ambil. Jadi mereka mengembalikan uang itu 2 kali lipat banyaknya. Nah, di sini kita belajar untuk jujur adik-adik. Kalau misalnya kita pergi beli kue di kios, terus tantenya salah kasih kembali uang, tantenya kasih kembali lebih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jujur kepada tantenya, kita bilang ini uangnya lebih, terus kita kasih kembali. Nah, itu artinya kita belajar untuk jujur. Selanjutnya yang kita bisa pelajari dari Yusuf yaitu tetap rendah hati. Nah, adik-adik, Yusuf itu sangat-sangat rendah hati. Dari cerita-cerita sebelumnya yang Yusuf dipenjara, Yusuf difitnah, dipenjara, kemudian dia diangkat menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir, diangkat oleh Firaun, tapi Yusuf tetap rendah hati. Dia tidak sombong, dia tidak pamer, dia tetap rendah hati. Begitu juga adik-adik, kalau kita punya baju baru, kita punya sepatu baru, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur sama Tuhan, kita berterima kasih. Kita tidak boleh pamer ke teman-teman, ya karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak yang rendah hati. Selanjutnya adik-adik, yang bisa kita pelajari lagi dari kisah Yusuf yaitu jangan menganggap enteng seseorang atau jangan meremehkan orang-orang. Seperti misalnya teman kita punya mainan, tapi teman kita tidak punya mainan. Nah, yang kita harus lakukan yaitu kita berbagi, bukan kita mengolok-olok teman, kita mengejek-ejek dia. Tidak boleh, kita harus berbagi karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak yang mau berbagi. Selanjutnya yaitu adik-adik, Yusuf juga itu mengampuni sesama, mengampuni saudara-saudaranya. Kita belajar dari Yusuf harus mengampuni, harus memaafkan, karena Yusuf itu mengampuni saudara-saudaranya meskipun cerita sebelumnya itu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Wah, jahat sekali bukan? Tapi Yusuf tidak pernah membalas itu dengan kejahatan. Dia malah balik untuk memaafkan saudara-saudaranya. Begitupun dengan kita adik-adik. Kita harus saling mengasihi dengan saudara-saudara kita di rumah, di luar, teman-teman, orang tua, dengan siapapun itu. Kita harus saling mengasihi. Adik-adik, Yusuf itu orang yang sangat baik, orang yang sangat taat. Dia tidak sombong meskipun sudah jadi pemimpin. Karena Tuhan selalu menyertai dia. Dari dia dijual, dari dia jual sama saudara-saudaranya, dia menjadi budak di rumah Potifar, dia difitnah lalu dipenjara, tapi dia tidak pernah mengeluh karena Tuhan selalu bersama-sama dia dan dia selalu rajin untuk beribadah, dia selalu berseru kepada Tuhan dan Tuhan selalu memberkati dan menyertai dia. Ya, adik-adik, begitupun dengan kita tidak boleh takut meskipun
sekarang keadaan corona semakin bisa dibilang semakin parah, tapi kita tidak boleh takut. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Karena sama seperti Yusuf, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf, Tuhan selalu menyertai Yusuf, dan apapun yang Yusuf perbuat diberkati sama Tuhan. Begitupun kita juga, kita harus meminta pertolongan Tuhan dan selalu berseru kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah sendiri, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Baik adik-adik, demikian cerita firman Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu memberikan kami berkat yang nyata kami rasakan. Tuhan, kami sudah selesai membaca dan merenung, kami sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati, semoga firman ini bisa menjadikan kami anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, rendah hati, yang selalu mengampuni sesama dan mengasihi, menjadikan kami anak-anak yang selalu baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berkati buat adik-adik yang ada bersama-sama kami di rumah, berkati dalam pendidikan, bangku sekolah, dalam aktivitas mereka sehari-hari, dalam permainan mereka. Tuhan Yesus berkati, semoga Kau selalu bersama-sama dengan mereka. Kami yakin masa depan yang cerah selalu Tuhan sediakan bagi kami semua dan adik-adik. Tuhan, kami berkati juga buat kakak-kakak pengurus, kakak-kakak pengasuh. Kau berkati kami semua agar kami selalu diberikan Roh Kudus-Mu selalu ada pada kami dan kami bisa selalu setia untuk dalam pelayanan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga kami, buat orang tua kami. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan berkat-Mu selalu ada pada mereka dan mereka bisa selalu berseru kepada Tuhan. Untuk situasi dan keadaan saat ini ya Tuhan, kami selalu berdoa berseru kepada Tuhan untuk Tuhan selalu pulihkan dalam keadaan sekarang ini yaitu corona ya Tuhan. Berkati semoga keadaan bisa cepat membaik dan kami bisa berkumpul bersama-sama lagi dan bisa bersembahyang sekolah minggu. Ya Bapa, inilah doa kami ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang telah dibawakan oleh Kakak Indri untuk meresponi firman Tuhan yang telah dibawakan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Kasih. Ya, untuk adik-adik, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, untuk itu mari kita menyanyikan Mars Par.
demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom. Shalom.